Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Shalom. Jumpa kembali dengan tutorial saya. Tetap dengan channel saya, Lukman Hakim N9, channel tutorial pendidikan dan kemasyarakatan. Pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan tutorial pendidikan. Terus stay di channel ini, channel yang senantiasa bermoto yang istiqomah, hidup mendidik dan mendidik hidup. Baik, kita mulai tutorial ini. Kita awali, namun jangan lupa yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu ya. Subscribe itu gratis kok, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update secara gratis video-video terbaru dari channel ini. Sekali lagi, yang belum subscribe, disilakan. Monggo, yang belum subscribe diberi kesempatan, subscribe dulu ya. Ya. Oke. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai peluang kejadian majemuk. Apa yang akan kita bahas di awal, yaitu penerapan permutasi dan kombinasi dalam menyelesaikan soal peluang kejadian majemuk. Pada video sebelumnya, belajar mudah permutasi kombinasi sudah kita bahas rumus dan cara menggunakan permutasi dan kombinasi. Nah, pada kesempatan kali ini, permutasi dan kombinasi tersebut akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal peluang kejadian majemuk yang merupakan kode esensial daripada matematika wajib kelas 12. Baik, kita ingatkan dulu permutasi kemarin apa? Permutasi dari R unsur, permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Jadi N yang tersedia ditulis P, N, R atau demikian P, N-nya di samping kiri bawah, R-nya di samping kanan bawah. Adalah, apa yang masih ingat? Cara menyusun R unsur yang berbeda diambil dari sekumpulan unsur yang tersedia. Jadi N unsurnya yang tersedia, yang diambil R unsurnya. Terus P, N, R. Apa kemarin rumusnya? Masih ingat kita? N faktorial per N min R faktorial. Mudah. Oke, kita ambilkan contoh, ingatkan lagi biar mudah. Ya. Kita berikan contoh soal 1. Banyak cara menyusun, sekali lagi banyak cara menyusun pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang diambil dari 5 orang calon. Jadi N-nya 5, calonnya 5. Pengurus yang dia ambil berapa? Ketiga. Ketua, sekretaris, bendahara. Ini menggunakan permutasi atau kombinasi? Menggunakan permutasi. Karena apa? Urutan tidak diperhatikan. Nah, banyak calon pengurus 5, berarti N-nya 5. Banyak pengurus yang akan dipilih 3, R-nya 3. Maka PNR sama dengan N faktorial, N min R faktorial. Tinggal masukkan N-nya 5. N min R 5 kurang 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial. 5 faktorial berapa? Nah, kenapa kita ambil 2 faktorial? Karena di bawah 2 faktorial, di atas 2. 1 kali 2 faktorial otomatis 1 hasilnya. Per 2 faktorial. 3, 4, 5. 3 kali 4, 12 kali 5, 60. Oke, mudah. Baik, kita lanjutkan untuk memperdalam lagi soal kedua. Kita berikan contoh kedua. Nah, banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dibentuk dari angka-angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, di mana setiap angka hanya boleh digunakan 1 kali. Nah, ini syarat utamanya. 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berapa angkanya? Nah, pemirsa sekalian, angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Di mana setiap angka syaratnya hanya boleh digunakan 1 kali. Maka ini kita gunakan permutasi. Bagaimana? Nah, kita mulai lagi. Banyak angka 6, maka N-nya 6. R-nya berapa? Bilangan terdiri dari 3 angka.
Jadi 3 angka itu ada bilangan ratusan, maka R-nya 3. Rumusnya kita tulis supaya apa? P N R. R-nya berapa? 5. N min R faktorial. 5 kurang 3 faktorial. Masukkan 6 kurang 3 faktorial. Berapa? Di atas 6 faktorial. 6 min 3, 3 faktorial. Kan di atas ada 3 faktorial, di bawah 3 faktorial. Kita sederhanakan. 6 faktorial per 3 faktorial. 6 faktorial itu adalah mulai 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 tulis 3 faktorial. Untuk mempermudah menghitung, di bawah sudah 3 faktorial. Maka kita tandai bahwa yang 3 faktorial dibagi 5, 3 faktorial adalah 1. Sehingga hasilnya kita cukup menghitung 4 kali 5 kali 6, 120 cara. Mudah kan? Oh, mudah sekali ya. Ini kita sudah mahir, sehingga nanti kita akan bisa terapkan untuk menyelesaikan soal-soal tentang kejadian majmuk, peluang kejadian majmuk. Oke. Berikutnya saya ingatkan kombinasi. Kombinasi ini penting kita ingat lagi sebelum kita masuk. Bagaimana kombinasi? Kombinasi adalah dari n unsur, dari kombinasi R unsur dari n unsur, atau n unsur bila diambil R unsur. Ditulis C N R, sama menuliskannya P diganti C. Adalah apa? Banyak cara apa? Mengelompokkan unsur yang terdiri dari sekumpulan n unsur yang tersedia. Jadi sekali lagi, CNR sama dengan banyak cara mengelompokkan R unsur yang diambil dari sekumpulan n unsur yang tersedia. Jadi n-nya data umumnya yang tersedia. Untuk lebih mudahnya, rumusnya masih ingat? CNR n faktorial kali R faktorial n min R faktorial. Bedanya apa? Di bawah ada R faktorial. Oke, saya kira mudah dihafal. Baik, kita berikan satu contoh soal. Contoh 1, seorang siswa diharuskan mengerjakan 6 dari 8 soal. Kita sudah hafal, N-nya 8, R-nya 6. Tapi diberi syarat, nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Soalnya ada 8, siswa disuruh 6, tapi 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Ini syarat. Apa maknanya? 1 sampai 4 ini dianggap nanti dalam menghitungnya 1 karena wajib, bukan pilihan. Nah, banyaknya pilihan yang diambil siswa adalah siswa yang tidak bisa memilih tadi 1 sampai 4, sementara yang tersisa karena disuruh mengerjakan 6 berarti sisa 5. Oke, kita bahas bersama-sama soal tadi. Mengerjakan 6 dari 8 soal, tapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Berarti tinggal memilih 2 soal lagi, karena 4 sudah wajib. Dari soal nomor 5 sampai nomor 8. Jadi ada 5, 6, 7, 8. Tinggal itu pilihannya, maka R-nya 2. Kan yang dipilih 2. N-nya berapa? Kok 4? Kali soalnya 8, tapi sudah terpilih soal 1 sampai 4 wajib, berarti 1 sampai 4 dianggap 1, sehingga sisanya adalah N-nya sama dengan 4. 1 sampai 4 1 saja, kemudian 5 sampai 8 yang dipilih hanya itu, sehingga N-nya jadi 4. R-nya berapa? Tinggal 2 soal lagi, R-nya 2. C42, hitung rumus dulu, 4 faktorial, 2 faktorial, tinggal menghitung, oke. 4 faktorial per 2 kali 2 per 2 faktorial kali 2 faktorial. Mudah saya kira. 6 pilihan. Jadi kenapa 6? 4 kali 3 kali 2 faktorial, 2 faktorial. Ya, 4 kali 3, 12 bagi 2, 6. Oke, mudah saya kira. Baik, itu apa perlu saya berikan gambaran contoh lagi? Oke. Nah, contoh 2 satu kali lagi sebelum masuk ke materi intinya. Dari sebuah kantong yang berisi 10 bola merah dan 8 bola putih akan diambil 6 bola sekaligus secara acak. Bolanya ada 10 merah, 8 putih. Akan diambil 6 bola sekaligus.
banyak cara mengambil 4 bola merah dan 2 bola putih. Nah, ini sebenarnya soal ini mudah kalau kita pahami. 10 merah, 8 putih. Berarti bolanya ada 18. Diambil 6 sekaligus cara acak. Banyak cara mengambil 4 bola merah dan 2 bola putih. Oke. Paham kita soalnya? Langsung kita mulai. Mengambil 4 bola merah dari 10 bola merah. Ini yang bola merahnya kan 10. Berarti C, R-nya sama dengan 10, R-nya 4, C 10, 4. Berapa? 10 faktorial per 4 faktorial, 10 per 4 faktorial. Hasilnya ini. Saya balik prosesnya biar kita sedikit dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. 10 faktorial, 4 faktorial, 6 faktorial. Gampang hitungnya, bisa disederhanakan cara-cara tadi. 7 kali 3 kali 10 sama dengan ya 70 kali 3 210 ya, gampang. Mengambil 2 bola putih dari 8 bola putih. R-nya 2 karena 2 bola putih yang diambil, N-nya 8. C 82, maka menghitungnya seperti biasa. Nah, berapa hasilnya? 8C2, 8 faktorial, 6 faktorial. Oke, 6-nya dicoret karena nilainya adalah 1. Nah, 8 bagi 2, 4. Sehingga tersirat 7 kali 4 sama dengan 28. Bagaimana caranya? Oke, sebagian terhalang saya, tak geser sedikit. Oke. Nah, C tinggal mengalihkan aja. C 14 kali C 82. C 14 tadi 7 kali 3 kali 10. Kemudian C 82 7 kali 4. Sehingga tinggal mengalihkan, hasilnya ini yang di atas saya. Ya. Yang di, ya ini ya kelihatan. Oke. Berapa cara? 5.880. Ini masalah menghitung aja. Bisa dihitung sendiri. Ini cuma cara. Baik. Saya kira 2 contoh masing-masing untuk menerapkan permutasi. Kita akan bisa dengan mudah menerapkannya untuk kejadian atau peluang kejadian. Nah, peluang kejadian ini inti dari permasalahan kita. Peluang kejadian atau peluang atau nilai kemungkinan adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Jadi kejadian yang diharapkan muncul dan mungkin muncul. Nah, ini bahasa tingkat tinggi, ini bahasa matematik. Diharapkan muncul itu harapan ideal. Kejadian yang akan mungkin muncul adalah kemungkinan. Itulah peluang, itu tipisnya perbedaannya antara harapan kepastian dengan kemungkinan muncul, kemungkinan terjadi. Nah, coba dilihat. Bila banyak kejadian yang diharapkan muncul, dinotasikan dengan NA. Jadi kejadian yang diharapkan muncul NA, dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul adalah dinotasikan dengan NS. Kenapa? S ini adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A ditulis NA. Nah, peluang kejadian A ditulis PA, peluang kejadian A. NA per NS. Apakah tadi NA? Kejadian atau banyak kejadian yang diharapkan muncul. Banyaknya kejadian yang mungkin muncul, NA. Ya, banyak kejadian yang mungkin muncul. Ini kemungkinan, nilai kemungkinan adalah NS. NA tadi banyak kejadian yang diharapkan muncul. Jadi yang ada di soal, diminta soal itu namanya NA. Yang NS ini adalah banyaknya ruang sampel. N ini berasal dari singkatan dari jumlah. Jumlah atau banyaknya ruang sampel, banyaknya peluang kejadian yang mungkin. Oke, jelas mudah. PA sama dengan NA per NS. Saya kira mudah diingat. Oke, terus semangat belajar walaupun masa pandemi. Contoh, peluang muncul muka dadu. Nah, kita menggunakan dadu ini karena mudah, bukan kita mengajari bermain dadu, tapi peluang muncul muka dadu nomor 5 dari pelemparan sebuah dadu 1 kali. Dadu ini ada berapa macam anak-anak? Matanya ada 6. Yaitu ada titik 1, 2 sampai 6. Karena
muka daripada batang mata dadu ini adalah bentuknya adalah 6 sisi, maka ditulis 1 sampai 6. Itu penandaan saja, bukan matematika yang mengajari dadu ya. Tapi matematika itu bisa belajar dari kemungkinan yang paling mudah memberi contoh dengan dadu. Dadu kehidupan ya. Kita bisa orang matematika kalau dadu itu berarti nggak iso hitung-hitungan. Tapi jangan main dadu, karena ini adalah ilmu pengetahuan bagaimana mempelajari kemungkinan peluang kehidupan, sehingga kita bisa membaca setiap langkah kehidupan, apalagi hanya sekedar dadu ya. Ini sangat mudah ya. N5 karena apa? Muncul muka 5 atau sisi berangka 5. Berapa banyaknya angka 5 dalam satu dadu dilempar? 1 saja. NS-nya mata dadu semuanya ada 6, yaitu mata 1, 2 sampai 6. Oke. Berarti peluang muncul mata dadu nomor 5 NA. P5 sama dengan N5 per NS. NS-nya berapa? 6. Maka N5 1, NS-nya 6. Oke, gampang kan? Jadi peluang muncul angka muka dadu 5 dari pelemparan sebuah dadu 1 kali adalah 1/6. Kalau dadunya 3, kita bisa hitung sendiri. Nah, berapa peluang kejadiannya? Nah, peluang kejadian munculnya misalnya 5 angka atau angka 5. Oke, udah kan? Yang berikutnya coba. Contohnya yang kedua, dalam sebuah kantong, nah ini kantong kelereng, supaya kita bisa mudah mengingat atau mempraktekkan. Seperti di SD kita biasanya sudah diberi suruh bawa kelereng atau benda-benda bulat taruh di kantong untuk latihan ini. Terdapat 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Berarti berapa kelerengnya? Ada 7. 4 merah, 3 biru. Dan bila sebuah kelereng diambil dari dalam kantong atau kantong ya, maka peluang terambilnya kelereng merah adalah, mudah kan ini? Yang ditanyakan hanya yang merah, jumlah kelerengnya ada 7. Kita gunakan permutasi dan kombinasi. Oke, kita mulai. Berapa peluang terambilnya kelereng merah atau PA merah? P merah. Nah, kita mulai, gampang. Kejadian muncul yang diharapkan muncul, yaitu terambilnya kelereng merah. Yang diharapkan muncul yang ada di soal, yang diminta soal. Ada 4 kelereng merah. N merah berarti 4. Kejadian yang mungkin muncul, berapa kelerengnya tadi? Yaitu terambil 3 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Berarti NS-nya adalah 4 tambah 3, 7. Berarti NS-nya jumlah apa yang ada itu adalah 7. Maka peluang soal tadi, apa soalnya? Peluang muncul kelereng merah yang terambil adalah tinggal P merah, N merah per NS. N merah tadi sudah ada berapa? 4. NS-nya berapa? Nah, 7. Maka tinggal menulis bahwa P merah sama dengan 4/7. Oke, gampang kan? Nah, saya beri contoh satu lagi yang mudah. Nah, ini. Baik. Dalam sebuah kantong terdapat 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Bila 3 buah kelereng diambil sekaligus, maka peluang terambilnya kelereng merah adalah, nah ini beda lagi. Kantongnya ada 1, kelerengnya 7, yang merah dan 3 biru. Bila 3 buah kelereng diambil sekaligus, jadi kalau tadi ngambil 1, sekarang ngambil 3 sekaligus. Dan yang ditanyakan berbeda. Terambilnya kelereng merah adalah berapa peluangnya? Padahal langsung 3. Tiga-tiganya dikatakan merahnya peluangnya berapa? Maka kita hitung. Kita tidak bisa meraba-raba, nilai kemungkinannya kita hitung. Oke, udah. Nah, banyaknya kelereng merah di soal tadi 7 dan biru 3, sehingga jumlahnya NS-nya adalah 10. Nah, kemudian yang kedua, banyak cara mengambil 3 dari 7. C 7, 3. Sudah dihitung seperti biasa, ayo sambil menulis. Nah, 7 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial.
Kita tinggal hitung 5, 6, 7, 1, 2, 3. Kenapa 1, 2, 3 ini? Karena ini kan sebenarnya 4 faktorial ya. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3, 2, 1. 4 faktorial ke bawah. Yang ini 4 faktorial. Sehingga kita anggap 1, 4 faktorial per 4 faktorial, tinggal yang bawah. 5, 6, 7 yang atas, bawah 1, 2, 3. Oke. 5, 6, 7, 30 kali 7, 30 kali 7, 210 bagi 6. 210 bagi 6, 35. Oke. Itu soal menghitung. Saya kira mudah untuk menerapkan permutasi atau kombinasi, terutama kombinasi ya, kalau peluang ini digunakan dalam rangka menghitung peluang suatu kejadian. Nah, kejadian ini adalah kejadian-kejadian yang sederhana. Kejadian-kejadian dalam peluang, dalam matematika kejadian atau matematika peluang itu banyak. Maka kita akan pelajari selanjutnya macam-macam kejadian. Jadi banyak cara mengambil dari 10 cara tadi sudah. Sekarang banyak cara mengambil 3 dari 10. Di sini tadi ingat bahwa banyaknya kelereng merah 7, biru 3, jumlahnya 10. Cara mengambil dari 3 dari 10, 3 dari 7, maksudnya 3 kelereng biru dari 7 yang banyak kelereng merah 7, biru 3. Banyak cara mengambil 3 dari 7. Ini kita lihat 7, 3 sudah tadi kita bahas. Sekarang banyaknya kelereng merah 7 dan biru 3. Nah, berikutnya banyak cara mengambil dari 3 dari 10. Nah, 3 kelereng merah dari 10 kelereng yang ada. 10 menghitungnya seperti biasa, faktorial, 3 faktorial, 10 min 3 faktorial. Kita masukkan 10, 3 faktorial, 7 faktorial. Hitung 120. Mudah kan? Nah, sehingga kalau ditanyakan tadi peluang mengambil 3 kelereng merah sekaligus, maka C73. Apa 3 C73 dari 3 merah dari 7 kelereng biru. Jadi kemudian yang berikutnya 3 merah dari 10 kelereng kesembuhan. Maka tinggal membandingkan saja peluang kejadian. Ini adalah yang diminta adalah C73, kemudian NS-nya atau ruang sampelnya adalah C10-3. Jadi 3 kelereng tadi peluangnya diambil merah adalah tinggal membandingkan. Nah, C73 berapa? Mudah dihitung 35 per 120 kalau dikecilkan 7 per 24. Jadi tinggal membandingkan penggunaan peluang kejadian. Kalau menggunakan kombinasi, tinggal membandingkan yang di atas sebanding ada C, di mana kelereng 3 yang diambil dari 7 yang sisa dari yang warna yang diambil. Kemudian yang kedua, NS-nya adalah 3 yang diambil dari 10 semua kelereng secara keseluruhan. Jadi C itu kejadian, C73 kejadian yang diminta soal, C10-3 adalah kejadian ruang sampel atau yang diharapkan selalu ada. Mudah saya kira anak-anak ya, siswa semua. Kita akan gunakan kombinasi permutasi ini untuk memudahkan kita dalam rangka menyelesaikan soal-soal peluang kejadian, terutama kejadian majmuk yang akan kita bahas berikutnya. Jadi di kejadian ini, kejadian majmuk nanti. Namun sebelumnya kita akan membahas mengenai komplemen kejadian supaya kita hafal dulu nilai suatu peluang antara 0 sampai 1. Jadi peluang dalam matematika maupun dalam kehidupan ini hanya 0 sampai 1. Kalau ditulis dalam bentuk angka. 0 peluang suatu kejadian A, kejadian apa saja di dunia ini. Dalam matematika, dalam bidang apa saja, dalam kehidupan manusia. Itu rentangnya antara 0 dan 1. Paling sedikit 0, paling banyak 1. Jadi antara 0 dan 1 inilah rentang suatu kejadian. 0 itu kejadian tidak pasti, 1 itu kejadian pasti. Nah, oke.
PA 0 kejadian yang tidak mungkin terjadi. Tidak terjadi 0. Sementara PA 1 ini kejadian yang pasti terjadi. Dalam bahasa yang lebih matematis agamis, bahwa 1 ini adalah kejadian yang pasti miliknya Tuhan. Nah, takdir Tuhan itu pasti. 0 adalah kejadian yang tidak mungkin terjadi. Tidak akan terjadi, ini yang tidak sesuai dengan kaidah hukum alam atau hukum Tuhan. Bahasa lainnya adalah hukum agama. Jadi manusia ini rentang kejadian yang dialami manusia antara 0 dan 1. Kalau kita mendekati 1 berarti ini sudah hak mutlaknya Tuhan. Kalau orang-orang yang mendekat Tuhan kadang-kadang bisa memastikan sesuatu, tapi tidak bisa 100% kecuali dengan ilmunya Tuhan atau Tuhan sendiri sebagai Tuhannya manusia dan seluruh alam bisa menentukan kepastian. Manusia hanya di antara-antara yang meramal, mengira-ngira peluangnya berapa. Kan 0 ini tidak terjadi. Misalnya kejadian yang pasti terjadi, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua manusia akan mengalami mati, ini pasti. Nah, maka peluangnya saat ini haknya Allah yang menentukan. Semua manusia atau manusia akan kaya, ini peluangnya belum pasti. Manusia akan sakit, ini peluangnya belum pasti, tergantung ikhtiarnya dia. Mungkinan dia sakit jika dia kurang menjaga kesehatan besar, tapi tidak pernah menjadi 1 atau 0. Peluangnya dia menjadi kaya mungkin besar karena dia bekerja dengan rajin, berdoa, berusaha dengan giat. Nah, itu peluang, ini rentangnya ikhtiar manusia di sini. Oke, ini tambahan awal. Sementara PA aksen biasa disebut PA komplement atau biasa dibaca bukan kejadian A, peluang bukan kejadian A. Kalau PA peluang kejadian A, PA aksen dalam peluang bukan kejadian A adalah 1 min PA. Ini rumus matematis, nanti kita akan gunakan untuk menghitung ya. Jadi aksen adalah komplement A atau kejadian bukan A. Gampang, komplement itu lawannya. Oke, baik. Kita beri contoh dulu supaya mudah. Sepasang suami istri mengikuti keluarga berencana. Mereka hidup atau mereka berharap mempunyai 2 anak. Harapan ini manusia. Maka tugas kita menghitung peluang. Peluang paling sedikit mempunyai seorang anak laki-laki adalah, jadi paling, karena keinginannya punya 2, paling sedikit 1 anak laki-laki. Nah, kalau 2 anak laki-laki ya lebih baik, karena dia hanya minimal 1 lah. Kalau karena 2 maka 1 laki 1 perempuan. Oke, logikanya demikian. Kemungkinan pasangan anak yang akan dimiliki keduanya adalah keduanya laki-laki bisa, keduanya perempuan, atau 1 laki-laki dan 1 perempuan. Yang diminta ini minimal 1 laki-laki. NS-nya berarti peluangnya ada 3. Kemungkinannya kalau dia punya anak ini karena keinginannya 2, maka dia akan mempunyai pilihan. Oleh lanang loro, wedok loro-loro, atau 1 lanang dan 1 wedok, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Itu aja pilihannya. Mana peluang yang ditanyakan adalah 1 laki-laki dan 1 perempuan atau minimal 1 laki-laki. NS-nya berarti 3. Peluang paling sedikit 1 laki-laki. Berapa? 1 dikurang peluang semua perempuan kan. Nah, banyaknya 1 dikurang peluang bukan komplement dari tadi. Peluang semua perempuan berapa? NP perempuan-perempuan. NS-nya berapa? NS tadi keseluruhan ada 3. Maka perempuan semua berapa? 1. Bagi 3. 1 min 1/3, gampang dihitung aja. 2/3. Sedangkan peluang paling sedikit laki-laki ini adalah 1 ini kepastian dikurangi peluang semua perempuan. Sehingga kita bisa menulis peluang minimal kedua anaknya tadi mempunyai 1 anak, minimal 1 laki-laki adalah 2/3. Nah, jauh ini 2/3.
Yang kedua sekarang, dalam sebuah keranjang terdapat 5 buah salak, 10 diantaranya busuk. Diambil 5 buah salak. Peluang paling sedikit mendapat sebuah salak tidak busuk adalah, sebetulnya kan malah tidak busuk. Yang busuk 10 dan 5 buah salak ini diambil 5 buah salak. Peluangnya sedikit mendapat sebuah salak tidak busuk. Tidak busuk saya beri paling sedikit juga saya tulis miring. Kemudian tidak busuk juga kita tulis miring. Untuk apa? Ini adalah kontrol kita dalam menyelesaikan soal. Ada pilihannya. Nah, ditulis rumusnya bagaimana. Nah, pilih yang mana kira-kira? Gampang kan ini. Satu semua jelas benar. Satu main. Nah, satu ini adalah kejadian kepastian, main komplement. Nah, sekarang kita lihat caranya dari pilihan tadi. Nah, kalau kita ngawur pun bisa, tapi banyak salah. Banyak salah sama dengan 50. 10 salah busuk. Diambil 5 salah, berarti R-nya 5. NS-nya berarti 50 C5. Berarti NS dari kejadian ini di soalnya adalah kombinasi 50 salah diambil 5. Peluang paling sedikit, 1 salah tidak busuk. Nah, yang ada di soal yang busuk, yang diminta tidak busuk berarti pakai komplement yang busuk atau A, komplemennya bukan A. Berarti tinggal menghitung 1 min peluang semua salah busuk. Kalau 10 tadi busuk, maka salah busuknya semua. 1 min semua salah busuk C 10 5. Yang di atas tadi ini sebagai pembilang adalah yang ditanyakan di soal. Diambil 5 salah dari 10 karena 10 salah ini busuk. C sebagai nilai ruang sampel C 50 keseluruhan, diambil 5 juga. Jadi yang memenuhi syarat yang mana yang dipilih ganda tadi, ini tinggal lihat-lihat saja. C5 10 5 per 5 C5. Nah, ini kalau ini diganti baru dihitung. Kalau hanya semacam pilihan tadi tinggal lihat aja. Mana nilai yang mana dari jawaban tadi? Berarti jawabannya adalah A. 1 min C10 5 C50 5. Nah, kalau ini salah karena jumlahnya. Nah, kalau ini juga salah. Benar tapi yang atas salah. Kalau ini P10 permutasi jelas salah. Nah, C5 10 5 sudah benar tapi tidak komplement, tidak yang ditanyakan. Ini juga salah. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Baik, anak-anak semua, ini contoh peluang kejadian yang sudah kita kerjakan dengan kombinasi, sebenarnya lebih sederhana. Tentunya dalam soal-soal yang lebih lanjut, kita akan dengan mudah mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan peluang kejadian dengan menggunakan permutasi atau kombinasi. Di samping cara-cara lainnya, sebagaimana yang akan kita pelajari juga dalam video-video selanjutnya. Oke, baiklah. Kita lanjutkan dengan macam-macam peluang kejadian atau peluang kejadian macam apa saja macamnya, karena cukup perlu pembahasan tersendiri. Maka kita lanjutkan dengan video berikutnya. Durasi video ini tidak panjang-panjang, jadi cukup 10 menit lebih sedikit. Pembahasan mengenai kejadian majmuk, macam-macam kejadian kita lanjutkan dengan video sesudah ini. Nanti ada kejadian saling lepas, kejadian saling bebas dan seterusnya akan kita bahas dalam video lanjutan ini. Makanya stay terus di channel saya Lukman Hakim N9. Jangan lupa like, komen. Ingat, komen di channel saya. Tunggu, nanti ada bonus bagi komentar-komentar terbaik. Akan kita berikan hadiah pulsa. Tapi tunggu ya, ada momennya. Akan kita umumkan dalam video keberapa. Tapi dalam waktu dekat. Sebelum kita melaksanakan USP BKS atau EHB BKS. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini untuk menyemangat kita. Video-video komentar-komentar terbaik bagi siswa semua. Siswa yang saya mengajar di SMA Dampit maupun di Sekolah Menengah Terbuka Smart JJ Kepanjen,
TKB Tumpang, TKB Arjosari, TKB Toren, Bulawang, Talagung, dan sebagainya, atau sekolah Indo SMA Negeri Sekolah, atau seluruh siswa dimanapun berada di seluruh Indonesia. Terus stay di channel saya dengan video pembelajaran dan video-video lainnya. Jangan lupa sekali lagi like pertama, komentar yang baik. Komentar yang baik menunjukkan bahwa kita bisa berkata-kata dengan baik, bisa kita jadikan doa, mendoakan orang lain, terutama mendoakan gurunya, supaya gurunya diberikan sehat walafiat, orang tuanya diberikan sehat walafiat, dan dapat ilmu yang bermanfaat. Jangan disuruh komen aja berat, nulis di WA macam-macam, guyoni kontennya bisa, tapi untuk menulis sebuah komentar yang terbaik berupa pertanyaan ataupun doa ataupun harapan ataupun apa di channelnya, channel-channel yang baik ini, channel di antara channel Lukman Hakiman 9, channel yang baik ini, para guru YouTuber Indonesia ini channelnya baik-baik semua, maka silakan di like, comment, and subscribe. Subscribe gratis, membantu supaya saya lebih semangat. Satu hal, mohon maaf, video saya ini sudah banyak iklan nih. Iklannya ya jangan langsung dilewati lah, ditonton, dilihat sedikit, siapa tahu ada yang bermanfaat untuk kita. Dilihat iklannya, boleh diklik juga. Nah, ini siapa tahu ada iklan yang bermanfaat buat kita, kita bisa menjadikan kita sukses dengan iklan, mendapat kemudahan. Oke, baik, kita akhiri video ini, lanjut video berikutnya. Jangan lupa ya, 1-2 hari ini pantengin terus channel saya Lukman Hakiman 9 dengan menyalakan sepatu atau loncengnya, pasti dapat notifikasi. Waduh, video baru sudah ada. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Santi Santi Salam kebajikan. Shalom. Semangat belajar. Matematika mudah, matematika bermanfaat, matematika akan menentukan kesuksesan kehidupan kita dunia akhirat. Selamat belajar.